Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Ada yang ingat nggak dulu waktu SMA-nya mungkin belajar tentang pembelahan sel? Ada yang masih ingat tentang tahapan-tahapannya? Ada yang masih ingat? Ada apa aja pembelahan sel itu? Ada 3, Apa aja tuh? mitosis, kemudian mitosis sama meiosis. Oke, kalau amitosis itu apa memang? Pembelahan yang terjadi secara langsung. Kalau mitosis? Mitosis itu pembelahan secara ada tahapan-tahapannya gitu, Bu. Oke, kalau bedanya sama meiosis apa? Kalau mitosis itu tahapannya hanya satu. Kalau meiosis itu tahapannya ada 2. Jadi ada tahap 1, kemudian ada tahap 2. Oh gitu, oke. Ingat nggak di mitosis itu ada apa aja fase-fasenya? Enggak, karena saya nggak lulus pelajaran itu. Ada profase, metafase sama anafase sama telofase kalau nggak salah, Ibu. Oke, makasih. Fadisa, kenapa Fadisa? Maaf Bu, lupa di mute. Oke, di mute ya kalau belum ada kepentingan untuk bertanya. Oke, makasih ya Irma ya. Oke, nah kalau hari ini kita belajar pembelahan selnya, khususnya di ini ya, kita fokuskan pada pembelahan sel manusia. Tadi kata Irma ada 3, amitosis, mitosis, sama meiosis. Cuman kalau amitosis itu adalah pembelahan sel yang sederhana dan tidak terjadi di manusia. Nah, hari ini kita akan fokus belajar di pembelahan sel yang terjadi di manusia, yaitu ada mitosis sama meiosis. Nah, secara umum dulu, kenapa bisa dilakukan pembelahan sel? Jadi organisme yang hidup itu pastinya dulunya itu berukuran kecil. Ada organisme yang berukuran kecil hingga yang paling besar, dan semuanya itu mulai dari kehidupan satu buah sel. Jadi kita semua ini berawal dari satu buah sel. Kemudian pertumbuhan dan reproduksi merupakan karakteristik sel dan seluruh organisme yang hidup. Ya kayak kita sebagai manusia, kita akan bertumbuh, kita mengalami pertumbuhan kan ya, mulai misalnya dulunya kita bayi, lalu menjadi anak-anak, kemudian masuk ke fase remaja dan dewasa hingga ke lansia. Jadi maksudnya organisme ini terus mengalami pertumbuhan. Kemudian juga organisme ini melakukan reproduksi yang tujuannya itu untuk melestarikan jenisnya kayak gitu ya, atau menghasilkan keturunan. Kemudian hal inilah yang menyebabkan gitu kenapa diperlukan adanya pembelahan sel. Nah, tubuh kita ini mampu bereproduksi dan mengganti sel-sel yang rusak melalui pembelahan sel. Jadi makanya tubuh kita ini melakukan pembelahan sel secara berkala, tergantung dari jenis sel apa yang akan berkembang, atau misalnya yang akan yang memerlukan pembelahan sel kayak gitu. Jadi ada ritmenya sendiri-sendiri. Kemudian, nah ini adalah pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses yang penting pada seluruh organisme yang hidup. Kalau misalnya pada pembelahan sel sendiri, yang terjadi itu ada 2 hal utama. Yang pertama replikasi DNA, dan juga yang kedua adalah pertumbuhan sel. Itu juga terjadi saat proses pembelahan sel. Jadi selain bertambah jumlahnya, pembelahan sel ini kan untuk menambah jumlah ya, tetapi juga terjadi replikasi DNA. Replikasi itu kayak penambahan DNA gitu, di duplikat DNA-nya atau penggantian DNA, serta ada juga pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel itu jadi ukuran selnya bertambah besar atau juga bisa bertambah juga jumlahnya. Nah, seluruh proses ini terjadi secara beraturan untuk memastikan bahwa pembelahan terjadi dengan sempurna dan sel anak yang terbentuk memiliki genom yang lengkap. Jadi nggak ada tuh pembelahan sel yang ada di skip atau ada yang terlewat atau ada yang tahapannya itu diubah, dibalik kayak gitu, nggak ada. Jadi kalau tadi kata teman kamu dimulai dari profase, kemudian masuk ke metafase, terus anafase, terakhir telofase. Nggak mungkin prosesnya itu dari profase langsung loncat ke anafase, kayak gitu nggak mungkin. Jadi dia itu berlangsung secara beraturan.
Kemudian ada siklus sel. Siklus sel adalah serangkaian tahapan yang dimulai dari duplikasi genom sel, kemudian sintesis konstituen-konstituen, dan juga pertumbuhan dua sel anak yang berbeda. Jadi hasil akhir dari sebuah siklus sel itu adalah pertumbuhan dua sel anak yang berbeda. Kemudian, pertumbuhan sel ditandai dengan adanya peningkatan jumlah sitoplasma, merupakan proses yang berkesinambungan. Namun, sintesis DNA hanya terjadi pada satu tahapan spesifik dalam siklus sel. Jadi, nggak setiap siklus sel itu ada sintesis atau pembuatan DNA. Jadi, hanya berfokus pada satu tahapan aja. Nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Kemudian kromosom atau DNA yang sudah tereplikasi akan didistribusikan. Tujuannya itu agar nanti semua sel itu DNA-nya serupa atau sama kayak gitu. Nah, ini adalah tahapan pada siklus sel. Nah, ini tahapan pada siklus sel. Siklus sel secara umum itu terbagi menjadi dua tahapan dasar. Yang pertama interfase, yang kedua emfase atau mitosis. Kalau misalnya yang interfase, dia itu ada di sini nih. 95% dari siklus sel itu adalah fase interfase. Kemudian sisanya termasuk dalam mitotic phase atau mitosis. Nah, si interfase ini juga dikenal sebagai resting phase. Karena di sini selnya itu tidak melakukan pembelahan, dia hanya melakukan persiapan pembelahan. Tapi dia ada urutannya. Dari yang pertama namanya G1 phase. Nah, di sini terjadi pertumbuhan sel dan juga fungsi metabolik dari sel di sini. Tujuannya itu dia untuk mempersiapkan untuk replikasi DNA. Nanti setelah dari G1 phase, dia akan masuk ke sintesis phase atau fase sintesis. Nah, di sini akan terjadi replikasi DNA. Kemudian setelah terjadi pembentukan replikasi DNA, akan terjadi G2 phase atau second growth phase. Nah, di sini terjadi pertumbuhan lagi dan persiapan untuk memasuki fase mitosis. Kayak gitu. Nanti baru masuk ke fase mitosis, ada namanya 4 tahapan tadi ya. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Kayak gitu. Jadi pada satu siklus sel akan terjadi 2 tahapan dasar. Yang pertama interphase yang sampai sini. Terus yang kedua ada mitotic phase atau mitosis ya. Ini yang interphase ada 3. G1 phase atau first growth phase, terus synthesis phase, terus ada second growth phase gitu. Kemudian kita masuk ke penjelasannya G1 phase. Nah, di sini dia berlangsung pada interval antara mitosis dan inisiasi replikasi DNA. Artinya dia terjadi di antara mitosis. Jadi setelah mitosis itu terjadi G1 phase dan sebelum replikasi DNA. Nah, pada fase ini metabolisme sel aktif dan terus bertumbuh. Tadi ya, makanya disebutnya growth phase. Jadi sel itu mengalami pertumbuhan, tapi tidak mengalami replikasi DNA, kayak gitu. Nah, di fase ini, inti sel dan juga sitoplasma sel mengalami pembesaran. Jadi ada pembesaran ukuran sel di fase G1 ini. Kemudian masuk ke fase sintesis. Nah, di sintesis ini terjadi replikasi DNA atau pembentukan DNA. Nah, di sini juga ada penggandaan jumlah DNA di dalam sel. Kayak gitu. Jadi awalnya kalau misalnya DNA pada sel itu berjumlah 2C, maka dia meningkat menjadi 4C. Pokoknya dia meningkat hingga 2 kali lipatnya. Tapi di sini belum terjadi penambahan jumlah kromosom. Jadi kan DNA kita itu dibawa oleh dia biar mudah untuk dibawa maka dibentuk kromosom, ya kan? Nah, tapi si DNA ini sudah mengalami penggandaan. Nah, tapi kromosomnya itu tidak bertambah gitu. Nah, kalau misalnya pada sel hewan, replikasi DNA terjadi di nukleus. Terus ada duplikasi sentriol. Sentriol ini nanti dia berperan untuk mengikat DNA. Nanti dia terjadinya duplikasinya itu di sitoplasma. Jadi kalau misalnya pada sel hewan, pembentukan DNA-nya terjadi di nukleus. Kalau pembentukan atau
penggandaan sentriol terjadinya di sitoplasma. Nah, setelah si DNA ini dibentuk atau direplikasi, masuk ke dalam G2 phase. Nah, di sini terjadi sintesis protein sebagai bentuk sintesis, ya, sintesis itu pembentukan sebagai persiapan mitosis dan pertumbuhan sel tetap berlanjut. Nah, jadi di sini sel juga tetap bertumbuh, tapi dia juga melakukan sintesis protein karena tadi ya untuk mempersiapkan masuk ke dalam fase mitosis. Nah, tahapan ini juga mempersiapkan sitoplasma untuk membelah. Kemudian juga muncul sentrosom. Sentrosom ini nanti yang akan dia juga akan berperan dalam pembelahan sel kayak gitu. Terus masuk. Nah, ada si sel ini tuh dia tidak terus-menerus bertumbuh dan tidak terus-menerus mengalami replikasi DNA. Jika ada sel sedang tidak melakukan fase tersebut, jadi dia tidak akan masuk ke dalam G1 phase gitu. Jadi dia dalam keadaan inaktif. Nah, disebutnya sebagai G0 atau quiescent stage. Jadi selnya itu tetap aktif secara metabolisme, tapi dia tidak melakukan proliferasi. Jadi dia tidak melakukan dia tidak melakukan pertumbuhan kayak gitu. Jadi nggak semua sel itu aktif untuk membelah ya. Kalau misalnya semua sel aktif untuk membelah, kemudian proses pembelahannya cepat, itu juga bisa menjadi gangguan. Nah, itu bisa menyebabkan pertumbuhan sel kanker kayak gitu. Nah, jadi nggak semua sel yang ada di tubuh kita itu mengalami pertumbuhan atau memasuki ke G1 phase ini. Oke, selanjutnya. Tadi ya kita udah tahu tentang yang interface. Tadi kalau interface itu ada 3 tahapan. Sekarang kita masuk ke mitosis. Nah, mitosis ini juga dikenal sebagai pembelahan seimbang. Kenapa dia disebut pembelahan seimbang? Karena jumlah kromosom pada sel induk dan sel anak sama. Jadi kalau pada sel manusia itu kan memiliki kromosom 46 buah ya. Nah, sel induknya itu kan kromosomnya 46 buah. Ketika selesai fase mitosis, maka sel anak yang dihasilkan juga memiliki 46 kromosom. Nah, mitosis ini dia terdiri atas 4 tahapan. Tahapan pembelahan sel atau disebut karyokinesis, meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Sampai sini masih ingat? Masih tahu ya, ini pelajaran biologi waktu SMA. Nah, apa saja yang terjadi di keempat fase ini? Kalau ini yang pertama adalah profase. Profase itu adalah tahapan pertama mitosis. Kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Tadi kan setelah memasuki sintesis sama G2 phase, sudah terbentuk DNA ya, tapi DNA-nya itu masih menyebar, masih belum terlihat begitu jelas. Terus masih saling terjalin satu sama lain. Nah, sehingga di tahapan profase ini, DNA-nya mulai dikondensasi. Kondensasi itu mulai mengalami penebalan, sehingga dia bisa dibedakan kayak gitu, makin terlihat jelas, terus ukurannya juga semakin besar. Nih ya, tahapan ini dimulai dengan kondensasi material kromosom. Jadi yang awalnya si kromatin ini seperti jala halus nih kayak di sini, lama-kelamaan dia akan menjadi besar dan tampak jelas. Jadi mulai kelihatan bisa dibeda-bedakan kayak gitu. Terus dia sudah mulai terkondensasi juga, jadi udah mulai padat. Kemudian ada namanya sentrosom. Nah, sentrosom itu dia ini sudah diduplikasi tadi di S-phase, di fase sintesis. Nantinya si sentrosom ini dia mulai berada di 2 kutub yang berbeda, 2 kutub sel yang berbeda. Misalnya ini di kutub selatan, ini di kutub utara. Nantinya dia yang akan menarik si kromosom ini nanti di fase terakhir kayak gitu. Jadi dia mulai mempersiapkan diri. Nah, jadi diulang lagi, kalau di profase ini kromosomnya mengalami kondensasi, yaitu mulai mengalami pemadatan. Kemudian sentrosom yang sudah terduplikasi atau mengalami penggandaan di fase sintesis, dia akan pindah, dia akan bergerak ke arah kutub yang berlawanan.
Dia ada yang bergeraknya ke kutub yang ini yang di atas, misalnya ini kutub utara, terus ini dia di bawah di kutub selatan kayak gitu. Nah, kapan si tahapan profase ini dikatakan lengkap? Ketika material kromosomnya membentuk kromosom mitotik yang padat. Nah, kalau kayak gini kan dia udah padat ya. Jadi udah bisa dibeda-bedakan gitu. Kemudian kromosom terbentuk dari 2 kromatid yang berikatan dengan sentromer. Kalau kita lihat di sini, di satu unit kromosom ini ada 1 sentromer. Sentromer itu kayak inti dari kromosom, dan 2 kromatid. Kromatid itu kayak kaki dan lengannya kromosom. Jadi ada 2. Ini 1 kromatid, ini 2 kromatid, dan 1 sentromer ya. Nah, itu bentuk kalau misalnya kromosom sudah mengalami pemadatan. Kemudian, tanda yang kedua lagi, tahapan ini sudah selesai, ketika sentrosom yang telah terduplikasi bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, ini dia udah bergerak ya, si sentrosom tuh yang ini nih. Dia udah bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian dia mengeluarkan mikrotubul. Mikrotubul itu kayak jaring-jaring, kayak jaring-jaring gitu. Nantinya si mikrotubul dia ini akan berikatan dengan sentromer dari kromosom kayak gitu. Nah, ini adalah profase. Kemudian setelah karakteristik tadi udah dilalui semua, nanti dia berpindah ke metafase. Nah, ini masuk metafase. Metafase ini ditandai dengan kromosom yang berjajar di bidang ekuator atau pusat sel. Nah, ini ya bisa kita lihat bahwa si kromosom itu berjajar di pusat sel atau bidang ekuator. Ekuator itu kan di tengah-tengah ya, kayak khatulistiwa gitu. Kemudian, satu kromatid dari setiap kromosom bersambungan dengan kinetokor yang berikatan dengan serat spindle dari setiap kutub. Jadi ini bisa kita lihat dia berjajar. Jadi satu kromatid berikatan dengan bersambungan dengan kinetokor, terus dia berikatan dengan serat spindle, ya kan? Yang berikatan dengan sentromer pada salah satu kutub, kayak gitu. Jadi nanti akan ditarik soalnya sama si sentromernya ini, si kromosomnya. Jadi ciri utamanya terdapat serat spindle yang berikatan dengan kinetokor pada kromosom. Jadi ini seratnya, dia berikatan dengan kromosom. Kemudian kromosomnya berjajar di ekuator sel, atau disebutnya metaphase plate, plat dari metafase. Nah, dia udah ada di ekuator, terus ada serat spindle yang berikatan dengan kinetokor. Kinetokor tuh mungkin kayak pengaitnya gitu ya, pengait yang ada di kromosom. Nah, si serat spindle-nya ini, ujungnya itu adalah si sentromer gitu. Nah, ini selesai tahapan metafase. Setelah tahapan metafase, masuk ke anafase. Nah, di tahapan ini, tadi bukan sentromer, apa namanya? Sentrosom, sorry. Jadi ya ini si serat spindle itu berikatan dengan sentrosom. Sentromer itu yang ada di tengah-tengah ini ya. Kemudian di tahapan anafase, kromatid yang tadi sudah berikatan dengan serat spindle ditarik oleh si sentrosomnya. Dia ditarik sehingga akan memutus. Jadi sebagian sebagian berikatan dengan sentrosom yang ada di misalnya ini kutub yang atas, terus sebagian lagi berikatan dengan sentrosom yang ada di kutub yang di bawah. Nah, ini dia ditarik secara simultan, jadi bersamaan ditariknya. Kayak gitu. Nah, sentromer pada setiap kromosom akan ikut tertarik ke kutub yang berlawanan, jadi akan terbagi juga si sentromernya. Jadi sentromer terbagi dan kromatidnya terpisah, ya. Jadi masing-masing kromatidnya udah berada di kutub yang berbeda. Terus kromatid berpindah ke kutub yang berlawanan, ya, karena dia sudah ditarik gitu. Terakhir, masuk ke tahapan telofase. Nah, pada tahapan ini, kromosom yang sudah berada di kedua kutub sel mulai berdekondensasi. Jadi dia tadinya kan padat, jadinya dia mulai terurai lagi di tahapan telofase ini. Kemudian karakteristiknya tuh kromosom berada di kutub spindle-nya dan banyak elemen yang dibuang. Karena kan tadi dia mengalami dekondensasi ya, mulai terurai lagi. Kemudian terbentuk selaput inti. Nah, selaput inti ini
atau nuclear membrane ya kalau nggak salah namanya, dia menyelubungi kromatid yang tadi sudah terdekondensasi di setiap kutub dan membentuk dua nukleus anak. Masing-masing kromatid melonggarkan ikatannya membentuk kromatin. Jadi dia mulai mulai melebur lagi, terus tapi dia sudah diselubungi oleh selaput inti ini. Terus mulai terjadi pembentukan lagi organel-organel pada sel, mulai terjadi pembentukan nukleus, kompleks Golgi, sama retikulum endoplasma gitu. Jadi karena kan dia sudah membentuk sel yang baru. Nah, ini adalah ilustrasi tahapan mitosis. Tadi ya, dari tahapan profase. Ada yang mau coba bantu review? Ada yang ingat tadi saya jelasinnya apa aja? Profase ngapain aja? Coba Tino Dewa bisa review lagi tadi profase apa aja yang terjadi? Ya, apa aja tadi di profase? Ini ada nih penjelasannya nih di samping gambarnya nih. Ada yang mau bantu temannya? Bu, saya mau jawab. Siapa namanya? Intan, Bu. Ya, coba Intan. Profase ya, Bu? Profase adalah fase pertama mitosis, proses yang memisahkan materi genetik duplikat yang dibawa dalam inti sel induk yang jadi dua sel anak yang identik. Selama profase, kompleks DNA dan protein yang terkandung dalam nukleus yang dikenal sebagai kromatin. Iya, kromatinnya kenapa? Memadat. Jadi kalau di profase ya, mulai ada pemadatan kromatin. Nah, di sini ada kromatin kondens into kromosom. Jadi kromatinnya memadat, membentuk kromosom. Kemudian kalau di sini nuklear envelope-nya disepir, jadi si selaput intinya itu hilang. Karena tadi si kromosomnya itu kan mau dibagi menjadi dua ya, maka dihilangkan dulu si nuklear envelope-nya. Oke, Intan. Jadi itu ya yang diingat ya kalau di profase mulai terjadi pemadatan kromatin membentuk kromosom. Coba saya mau tanya Audria, kalau di metafase yang terjadi apa? Masih di mute Audria? Nggak kedengeran suaranya? Nggak kedengeran Audria. Coba ada yang mau bantu Audria kalau di metafase? Saya, Bu. Ayo silakan. Saya, Bu. Siapa yang tadi? Vanessa. Oh ya. Oh, Audria nggak ada suaranya. Vanessa, silakan. Metafase itu tahapan ini ditandai dengan kromosom yang sejajar di bidang ekuator atau pusat sel-sel. Ciri-ciri utamanya terdapat serat spindel yang berkaitan dengan Guinorchet-Hort pada kromosom. Kromosom sejajar di ekuator.
Oke. Jadi kalau di metafase, ciri-cirinya kromosomnya mulai berjajar ya. Di bidang ekuator itu di tengah-tengah selnya. Ya, jadi dia mulai berjajar. Kemudian ada namanya ini tadi apa? Sentrosom ya. Nah, dia mengeluarkan serat spindle, nanti dia berikatan dengan si kromosom karena nantinya dia akan ditarik, begitu ya. Nah, dia berikatan dengan kromatid yang ada di kromosom kayak gitu. Kemudian tahapan anafase tadi Tino, kalau anafase tahu nggak yang terjadi apa Tino? Silakan Tino, masih di mute. Nih, ini ada penjelasannya nih. Sister chromatid separate, centromeres divide. Jadi, si kromatid yang ada di kromosom, kan tadi kromosom tuh ada satu pasang kromatid ya. Satu pasang kromatid, jadi ada 2 kromatid, terus ada sentromer di tengah-tengahnya. Nah, pada tahapan anafase, si kromatidnya itu berpisah, terputus, karena dia ditarik ke kutub yang berlawanan. Ya. Kemudian, sentromer yang ada di kromosomnya itu akan terbagi. Dia akan terbagi 2. Masing-masing terbawa ke kutub yang berbeda juga. Kayak gitu ya. Kemudian kalau di telofase, apa yang terjadi? Ada yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Di tahap telofase, kromosom telah sampai pada kutubnya masing-masing dan benang spindel mulai menghilang dan membran sel mulai terbentuk. Ya, jadi udah si kromatidnya tadi dia udah sampai di kutubnya masing-masing. Terus terbentuk ini, jangan lupa terbentuk selaput selubung intinya ya. Terus nanti si kromatidnya itu mulai melebur lagi. Terus dia hampir terbentuk sel baru ya kalau di sini. Kemudian ya terus tadi si serat spindle-nya itu atau benang spindle-nya itu mulai memendek karena kan dia udah nggak diperlukan lagi untuk menarik kromatidnya ke ini kan, ke kutub yang berlawanan gitu. Nah di sini kromatin mulai melebur lagi, terus sitoplasma mulai terbagi. Jadi dia mulai membagi sitoplasmanya karena terbentuk 2 sel gitu ya. Jadi kenapa bisa pembagian sitoplasma tadi itu namanya tahapan sitokinesis. Nah, sitokinesis itu adalah pemisahan sitoplasma dari 2 sel anak yang terbentuk setelah mitosis. Jadi dia terjadi setelah proses pembelahan sel itu selesai. Nah, organel seperti mitokondria dan plastid terdistribusi pada kedua sel anak. Jadi ini adalah fase sitokinesis. Jadi dia sudah membentuk sel baru. Tadi kan pada tahapan telofase, nukleus, kompleks Golgi, sama retikulum endoplasmanya udah mulai terbentuk. Itu kan organel inti sel ya, organel-organel di inti sel. Kemudian setelah sitokinesis, karena sudah terbentuk sitoplasmanya masing-masing, ada organel seperti mitokondria sama plastid gitu. Jadi dia siap membentuk sel baru. Jadi sudah siap terbentuk sebagai sel baru begitu. Nah, si mitosis ini biasanya memproduksi sel anak diploid dengan karakteristik genetik yang identik. Kalau diploid, tandanya jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induknya 46 ya. Kemudian mitosis menyebabkan pertumbuhan pada organisme dan perbaikan sel yang rusak. Jadi kalau misalnya kayak kalian mungkin kukunya setiap hari tambah panjang, rambutnya makin panjang. Nah, itu disebabkan adanya mitosis, pembelahan sel, karena dia menyebabkan pertumbuhan. Atau misalnya kalau kalian luka, ada tangannya luka, misalnya lecet, besoknya udah tertutup lukanya. Nah, itu adalah contoh mitosis untuk perbaikan sel yang rusak, kayak gitu. Ini contohnya ya, sel pada lapisan terluar dermis, jadi pada lapisan kulit kita yang bagian luar, luka misalnya. Nah, itu bisa disembuhkan atau bisa diperbaiki dengan proses mitosis ini.
atau pada saluran pencernaan atau sel darah merah. Nah, kalau sel darah merah itu kan ada usianya ya. Kalau nggak salah 120 hari dia akan mengalami perusakan diri, terus dia akan membentuk sel yang baru. Nah, itu adalah contoh mitosis juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Jelas ya kalau misalnya untuk mitosis. Oke, selanjutnya kita masuk ke meiosis. Nah, bedanya dengan mitosis, kalau meiosis ini hanya terjadi pada sel reproduksi. Ya. Nah, reproduksi seksual melibatkan penggabungan dua gamet, dengan masing-masing gametnya itu kromosomnya haploid untuk menghasilkan keturunan. Nah, meiosis ini adalah tahapan pembelahan sel yang menghasilkan sel anak haploid dengan jumlah kromosom setengah dari sel diploid, sehingga disebut dengan pembelahan reduksi. Karena jumlah kromosomnya hanya setengahnya. Jadi kalau tadi mitosis, kromosomnya itu ada 46. Kalau pada meiosis, kromosomnya itu ada 23 di sel anaknya ya, di sel anaknya. Kemudian karakteristiknya apa? Meiosis itu melibatkan dua siklus dan pembelahan sel. Disebutnya meiosis 1 dan meiosis 2. Tadi temennya juga udah jelasin ya tentang meiosis, itu ada 2 tahapan, tapi replikasi DNA-nya hanya terjadi pada satu siklus. Jadi setelah selesai tahapan meiosis 1, langsung lanjut ke tahapan meiosis 2. Jadi dia tidak ada replikasi DNA lagi. Replikasi DNA itu yang tahapan sintesis di interfase itu ya. Nah, meiosis 1 dimulai setelah kromosom sel induk bereplikasi untuk membentuk kromatid identik di S-phase, di fase sintesis tadi. Nah, di sini terjadi replikasi DNA-nya. Kemudian meiosis melibatkan pemasangan kromosom homolog, homolog dan rekombinasi antar kromatid dari kromosom homolog. Jadi, si meiosis ini dia nanti memasang-masangkan kromosom. Kalau kromosom yang memiliki karakteristik yang sama, dia akan berpasangan. Bisa itu dari besarnya kah, dari besar ukurannya, atau dari panjangnya, kayak gitu, atau karakteristik lainnya. Jadi dia akan dipasang-pasangkan terlebih dahulu. Kemudian dia juga akan mengalami rekombinasi antar kromatid. Jadi nanti akan ada yang mengalami persilangan atau akan bertukar kayak gitu. Nah, itu rekombinasi. Kemudian hasil akhir meiosis 2 adalah 4 sel haploid. Kalau misalnya tadi pada mitosis yang dihasilkan adalah 2 sel yang diploid ya, 2 sel yang diploid, tapi kalau pada meiosis dia menghasilkan 4 sel yang haploid. Jadi ada 4 sel dengan kromosom yang setengah dari kromosom induknya begitu. Nah, ini tahapannya untuk meiosis. Ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Sekarang kita masuk ke meiosis 1. Tadi meiosis 1 tahapannya sama sebenarnya ya, cuman dia ada nomornya aja, profase 1, metafase 1, dan seterusnya. Nah, kemudian apa saja yang terjadi pada tahapan ini? Sekarang kita masuk ke yang profase 1. Profase 1 adalah tahapan meiosis 1 yang durasinya lebih lama dibandingkan profase pada tahapan mitosis. Kalau tadi di mitosis kan profasenya hanya ada kondensasi kromosom aja ya. Jadi hanya ada penebalan kromosom. Kalau misalnya di profase 1, di tahapan meiosis 1 ini, selain mengalami kondensasi, dia juga tadi ada yang mengalami kan tadi dipasangkan dengan kromosom yang homolog, terus dia juga mengalami rekombinasi. Nah, itu semua terjadinya di profase 1. Nah, dia memiliki 5 tahapan tersendiri nih kalau profase 1. Ada namanya leptoten, terus zikoten, pasiten, diploten, dan diakinesis. Jadi di profase 1 ini ada 5 tahapan tersendiri, ya. Yang pertama ada namanya leptoten. Di sini kromosomnya mengalami pemadatan. Jadi sama ya, kalau profase itu karakteristiknya dia adalah kromosomnya mengalami pemadatan. Kemudian setelah mengalami pemadatan, di zigoten, kromosomnya mulai berpasangan. Nah, proses pemasangan kromosom ini disebut proses sinapsis.
Kemudian, kromosom yang sudah berpasangan nantinya dikenal dengan kromosom homogen. Kemudian mereka membentuk kompleks, namanya tuh synaptonemal kompleks. Kompleks tersebut disebut bivalen atau tetrad. Jadi sebenarnya istilahnya ini hanya kelanjutan istilahnya aja. Yang pasti di zigoten ini kromosom yang sudah mengalami pemadatan mulai berpasangan. Kan tadi kalau satu kromosom itu punya 2 kromatid ya. Kalau kromosomnya berpasangan, maka akan memiliki 4 kromatid ya. Nah, di pasiten ini si 4 kromatid tadi mulai terlihat, jadi mulai terbentuk pengelompokan 4 kromatid, 4 kromatid. Nah, itu 4 kromatid tadi disebutnya tetrad, gitu. Tahapan ini ditandai dengan munculnya rekombinasi nodul, kemudian juga terjadi crossing over. Jadi crossing over ini akan memicu terjadinya rekombinasi materi genetik pada kedua kromosom. Kemudian proses ini berakhir pada fase pasiten. Jadi di akhir fase pasiten. Jadi kalau misalnya proses crossing over-nya sudah selesai, maka fase ini berakhir kayak gitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan ke fase diploten. Di sini terjadi pemutusan kompleks synaptonemal. Tadi ya, kompleks yang terbentuk di zigoten ini mulai mengalami pemutusan dan terjadi pemisahan kromosom homolog, kecuali pada bagian yang mengalami crossover. Kemudian nantinya akan terbentuk chiasmata, yaitu struktur berbentuk X. Nah, dia itu terjadinya, kalau contohnya ini pada oosit di beberapa vertebrata, diploten dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Jadi ini tergantung prosesnya berapa lama, itu bergantung pada jenis spesiesnya apa. Nah, setelah diploten, terjadi proses diakinesis, yaitu adalah terminalisasi dari chiasmata. Kemudian kromosom telah sepenuhnya terkondensasi dan spindel meiotik sudah dipersiapkan untuk pemisahan kromosom homolog. Di akhir diakinesis, nukleolus hilang dan pembungkus nuklearnya juga hancur. Kita lihat ilustrasinya di sini. Nah, ini adalah leptoten. Leptoten ini tadi tahapan pertamanya ya. Si kromosomnya mulai terkondensasi, mulai mengalami pemadatan. Kemudian masuk ke fase zigoten. Di fase zigoten ini, dia membentuk kompleks, namanya kompleks synaptonemal. Synaptonemal itu membentuk, jadinya terbentuk 4 kromatid tadi ya, 4 kromatid tadi. Jadi mulai berpasang-pasangan, ini yang homolog, jadi yang karakteristiknya sama. Kemudian di pasiten, nah di sini mulai terjadi namanya proses crossing over. Crossing over itu dia ya, jadi kayak mulai, jadi kan tadinya mereka 2 karakteristik yang berbeda, kemudian mulai rekombinasi, jadi mulai membentuk karakteristik yang baru. Nah, itu disebutnya crossing over. Nah, di sini, di diploten, itu terbentuk tadi chiasmata ya, si chiasmata tuh di sini. Hasil dari crossing over-nya tadi. Terus, tadi yang mengalami crossing over itu mulai terlepas, kecuali si kromosomnya tadi yang membentuk kompleks dia mulai terlepas, tapi hasil crossing over-nya itu tidak terlepas gitu ya. Jadi yang terlepas itu hanya kompleksnya aja. Tadinya kan mereka berikatan menyatu semuanya nih kayak gini, tapi di diploten ini yang menghubungkan mereka hanya si hasil crossing over-nya aja. Kemudian masuk ke diakinesis. Di diakinesis, nah, membran intinya ini mulai hilang, mulai hancur, karena kan mau melanjutkan ke fase metafase ya. Jadi dia mulai hancur, kayak gitu. Terus tadi mulai terbentuk benang-benang spindle tadi, gitu. Nah, kemudian baru lanjut ke fase metafase. Nah, metafase 1 masih sama kayak yang di mitosis, metafase di mitosis. Jadi si kromosom bivalen tadi mulai berbaris di plat ekuator, jadi ada di tengah-tengah dari sel. Kemudian tahapan selanjutnya sama, ada benang spindelnya yang berikatan dengan kinetokor pada kromosom homolog, sama ya. Kemudian masuk ke anafase, dia mulai ditarik ke kutub yang berlawanan.
Nah, yang ditarik itu adalah kromatid saudaranya. Jadi kan tadi kalau kromosom bivalen itu kan memiliki 4 kromatid. Di anafase, masing-masing kutub menarik 2 kromatid kayak gitu. Jadi atau namanya sister kromatid, nah dia tetap berikatan dengan sentromernya kayak gitu. Kemudian masuk ke telofase. Nah, sama ya di telofase si membran nuklir atau selaput intinya terbentuk, terus ada nukleolus terbentuk kembali, terus diikuti dengan sitokinesis karena kan dia sudah membentuk 2 sel baru. Nah, tahapan di antara meiosis 1 dan meiosis 2 disebut interkinesis. Biasanya dia tidak berlangsung lama. Terus di interkinesis ini tidak terjadi replikasi DNA. Jadi replikasi DNA hanya terjadi di interfase aja. Nah, profase 2 dimulai setelah tahapan interkinesis. Jadi dia hanya jeda sebentar aja gitu. Ini ilustrasinya sama sih sebenarnya, nggak beda jauh. Cuman bedanya pada tahapan profase 1 tadi ya, dia kan membentuk kromosom bivalen. Kromosom bivalen tuh yang udah kayak gini nih. Ada 4 kromatid yang sudah mengalami crossing over. Nah, ini kan disebutnya tetrat tadi ya. Kemudian nih terbentuk chiasmata. Chiasmata itu hasil crossing over. Jadi hasil crossing over pada tetrat kayak gitu. Terus mulai terbentuk benang-benang spindle juga kayak gitu. Nah, terus masuk metafase sama ya, ada mereka berbaris sejajar di di plat ekuator, kemudian berikatan dengan ini si benang spindle berikatan kan ya dengan kinetokor di sentromer. Nantinya dia akan ditarik, tapi yang ditarik itu adalah si kromosom yang homolog ini akan dipisahkan. Cuman si sister kromatidnya atau kromatid saudaranya tuh nggak terlepas gitu. Jadi yang kromatid saudaranya ini sama-sama ditarik ke kutub yang sama, kayak gitu, arah kutub yang sama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang tanya? Coba saya mau tanya Tika. Tika coba bisa jelasin tadi gimana proses meiosis 1? Tika Nur Azimah. Maaf, proses apa, Bu? Meiosis 1. Sesuai penjelasan saya aja, nggak mesti browsing. Bu, black screen. Black screen-nya baru atau dari tadi? Ini baru, Bu. Coba saya stop share ulang lagi ya. Udah kelihatan? Belum, Bu. Yang lain bisa lihat nggak? Layarnya hitam semua, Bu, saya. Ya udah, coba yang kamu ingat apa tadi dari penjelasan saya? Yang meiosis 1 ngapain? Ada apa aja yang terjadi? Reduksi di mana jumlah kromosom anak yang dihasilkan setengah dari jumlah kromosomnya dari induknya. Itu meiosis. Ya, kalau meiosis 1 tadi tahapannya ada apa aja? Mana nih, Tika? Meiosis 1 tadi ada apa aja tahapannya? Ada interfase, profase 1, terus metafase, anafase, dan telofase, Bu. Metafase aja atau metafase 1? Metafase 1, Bu. Ya, metafase 1, anafase 1, sama telofase 1 ya. Telofase 1, iya, Bu. Kalau misalnya saat profase 1, apa aja yang terjadi? Yang terjadi membran inti mulai rusak, Bu, dan Membran menjadi inti. bagian-bagian kecil atau fragmen ya, Bu. Itu kan membrannya. Kalau kromosomnya gimana?
Ada yang bisa bantu Tika? Ayo, temannya ada yang bisa bantu? Ini di sini sih penjelasannya ada di gambar. Masih black screen ya, apa gimana? Enggak sih, Ibu, layarnya hitam semua. Oh, coba yang lain bisa lihat kan ya layarnya ya? Ada yang mau bantu jelasin nih, kalau di fase 1 apa aja yang terjadi? Tadi kan membrannya mulai terfragmen, jadi dia mulai meluruh. Membrannya nggak ada. Kemudian kalau pada kromosomnya apa yang terjadi? Nih, tadi ada 5 tahap profase. Profase 1 ada 5 tahap, apa aja? Coba saya mau tanya Diana, apa aja yang terjadi di fase 1? Ya, Bu. Ya, Tahapannya, Bu. iya, apa aja yang terjadi? Ada leptoten, zigoten, disokaten, diploten, dan diagnosis. Nah, itu kayak gimana bedanya apa aja? Ini ada di slide saya, padahal tinggal baca. Ya, apa Diana masih di mute? Kirain pakai bahasa sendiri gitu loh, Bu. Iya, silakan pakai bahasa sendiri. Gimana? Kalau leptoten gimana? Apa yang terjadi? Jadi kayak leptoten itu pemadatan kromosom. Jadi kromosomnya padat kan, yang tadinya kayak cair gitu kan, yang tadinya slide yang pertama yang apa itu. Nah, Yang ini, mana ya? Ini ya. Dia mulai ya, mengalami pemadatan. ya. Terus? Terus zikoten. Nah, Nih, zigotnya gambarnya nih. ya, Zigoten. kromosomnya mulai berpasangan, yang itu yang biru sama yang merah itu loh, Bu. Gimana caranya mereka berpasangan? Kenapa mereka berpasangan? Cara penentuan pasangannya gimana? Ya, jadi dia berpasangan dengan yang sifatnya karakteristiknya sama, yang homolog, ya. Dikenal dengan kromosom homogen. Jadi kalau karakteristiknya mereka sama, nanti mereka akan berpasangan terus membentuk synaptonema kompleks ini, ya. Kemudian kalau pasitan apa yang terjadi? Kenapa Diana? Apa yang terjadi? Masih di mute? Jadi pasitan itu kayak mulai menyatu gitu ya, Bu? Ya, di sini dia mulai menyatu. Kan ini dimulai pembentukan kompleksnya di zigoten, tapi di pasitan itu prosesnya berlangsung sampai selesai. Kemudian jangan lupa di sini juga terjadi crossing over. Crossing over ini menyebabkan terjadinya rekombinasi kromosom. Jadi karakteristik kromosomnya nanti akan beda-beda masing-masing kromosom tuh. Kalau di diploten apa yang terjadi? Saya lagi, Bu. Iya, sampai Oh, selesai. jadi kayak kan ini tadi sampai selesai. Nah, terus jadi kayak pemisahan gitu ya sih, Bu? Iya, dia mulai terlepas lagi. Tadinya kan Ya. mereka menyatu semua, terus mulai terlepas lagi, kecuali yang bagian sudah tercross over ini, membentuk chiasma. Jadi berikatannya di bagian yang sudah tercross over ini. Oke, kemudian di diakinesis apa yang terjadi?
Apa masih di mute? Aduh, agak dulu. Ini nih Udah penjelasan. bisa. Tadi maaf Bu, tadi kalau soalnya susah diituin. Jadi yang di diagnosis ya? Diakinesis. Iya, diagnosis. Jadi itunya berpisah, kayak sendiri-sendiri gitu. Apa sih yang biru sama yang merahnya? Jadi sudah terpisah lagi si kompleksnya tadi ya, tapi mereka menyatunya di bagian yang kias matanya aja nih, yang sudah ter-crossover aja. Tahu nggak kenapa dia terbentuk kayak gini? Ada yang tahu? Hoirunisa Trimulia. Kenapa nih bisa ada proses crossover? Waktu di diakinesis membran intinya hilang. Kan tapi ini kan terjadi proses crossover nih. Crossover itu kan kayak penyilangan gitu kan, penyilangan antar apa namanya, antar kromosom. Kemudian dia membentuk X ini nih, hasil silangannya itu kan dia membentuk X ini nih, namanya chiasmata. Nah kenapa bisa terjadi proses ini? Tahu nggak? Wirunesa tahu nggak? Nih, jadi dia bisa terlepas nih ikatannya, tapi yang bagian crossover itu nggak terlepas, tetap nyatu gitu. Kenapa ya kayak gitu ya? Ada yang tahu? Ardita tahu nggak kenapa? Ya, Ardita? Tahu nggak kenapa dia bisa mengalami crossing over ini nih? Ayo nanti kita nggak maju-maju kuliahnya, masa nggak ada yang jawab? Karena adanya kromosom homolog bukan Bu? Oke, kita ulang ya penjelasannya ya. Di tahap profase ini nih, kalau tadi kalian ingat kan ya tahapan profase itu apa tandanya? Si kromosomnya mulai terkondensasi, mengalami pemadatan. Bedanya di profase 1 dengan profase di mitosis, di profase 1 ini dia ada 5 tahapan lagi. Ada tahapan leptoten, zigoten, pasiten, diploten, dan diakinesis. Jadi selain si kromosom yang mengalami pemadatan, dia juga membentuk namanya rekombinasi materi genetik. Jadi pembentukan materi genetik yang baru. Ya, ingat itu dulu. Oke, sekarang kita masuk ke tahapannya. Pertama di leptoten ini. Tadi Diana udah menjelaskan, leptoten itu adalah pemadatan kromosom. Jadi ini sama seperti profase yang mitosis, si kromosomnya mengalami pemadatan. Kayak gini ya, dia mulai mengalami pemadatan. Jadi mulai kelihatan bentuk perbedaan bentuknya. Kemudian masuk ke zigoten. Di zigoten, kromosomnya mulai berpasangan. Dia mulai mencari pasangannya, membentuk pasangan sendiri. Gimana cara dia menentukan pasangannya? Dia mencari kromosom yang homogen. Homogen itu adalah memiliki sifat yang sama. Ya, jadi dia berpasangan dengan yang sifatnya sama. Ini warna merah sama biru itu bukan berarti warna kromosom kita merah sama biru, ini hanya mempermudah ilustrasinya aja. Nah, ketika mereka berpasangan ini mulai membentuk kompleks, namanya disebut synaptonemal kompleks. Mulai terjadi proses pemasangan ini, nama prosesnya sinapsis. Hasil pemasangannya disebut synaptonemal kompleks. Mulai terbentuk kompleks ini.
Kemudian di pasiten mereka mengalami crossing over. Nah, tadi kan saya bilang ya, tujuan dari profase 1 itu selain untuk kondensasi DNA atau kromosom, dia juga untuk rekombinasi materi genetik, jadi pembentukan materi genetik baru. Itulah fungsinya crossing over. Nah, crossing over itu kayak gimana? Jadi dia membuat silang penyilangan. Penyilangan karena kan nanti kalau membuat penyilangan akan membentuk materi genetik baru. Kayak di sini contohnya dilihat dari ilustrasi warnanya. Yang warna biru ada warna kemerahannya juga, terus yang warna merah ada warna birunya juga. Nah, itu adalah hasil crossing over. Jadi kan terbentuk karakteristik yang baru. Jelas ya? Terbentuk karakteristik yang baru. Kemudian, nah, si chiasmata ini atau chiasma ini nih, dia adalah hasil bentuk dari rekombinasi tadi, hasil penyilangan tadi. Nah, yang X ini nih, itu dia adalah si chiasmata itu tuh namanya. Setelah setiap kromosom mengalami crossing over, nantinya ikatan mereka akan terpisah. Itu mulai terjadi pemisahan di diploten. Ikatannya akan terpisah, jadi yang menyatukan antar kompleks itu hanya si chiasmanya aja, yang X-nya ini aja. Gitu ya. Kemudian di diakinesis, mereka sudah terpisah sepenuhnya, kecuali yang si chiasmanya ini. Jadi hanya sisa si chiasmanya aja nih yang menyatukan, kayak gitu. Kenapa? Karena untuk mempermudah ke fase selanjutnya, ke fase metafase 1. Di fase metafase itu kan mulai dijajarkan ya. Nih, di metafase 1 itu mereka mulai dijajarkan lagi di ekuator. Jadi kan akan ditarik ke kutub yang berbeda. Makanya tadi kompleks kromosom itu dilepaskan biar lebih mudah biar lebih mudah untuk dilepaskan ikatannya. Kemudian kromatid yang kromosom homolog yang sudah dipisahkan tadi, karakteristiknya juga sudah berbeda karena dia sudah mengalami crossing over. Bisa kita lihat di sini nih. Awalnya kan mereka masing-masing punya karakteristik masing-masing, terus mengalami crossing over, jadinya bercampur nih. Yang bagian merah ada sedikit bagian biru, yang bagian biru juga ada sedikit bagian merah. Saat dipisahkan, masing-masing punya karakteristik yang berbeda, ya kan? Makanya kalian kalau bersaudara nih, kamu sama kakak kamu atau sama adik kamu, sifatnya beda, wajahnya beda, padahal orang tuanya sama kan? Tapi bisa ada perbedaan itu. Nah, itu adalah hasil crossing over tadi. Bisa jadi rambut kamu keriting, rambut adik kamu lurus. Nah, itu adalah bentuk dari hasil crossing over kayak gitu. Ada yang masih bingung nggak? Jelas nggak? Jadi itu ya, tujuan dari crossing over adalah untuk rekombinasi materi genetik atau pembentukan sifat genetik yang baru. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau meiosis ini terjadinya di sel reproduksi ya. Kalau sel reproduksi kan berarti untuk keturunan, makanya ada rekombinasi genetik gitu. Makanya setiap hasil keturunan itu berbeda-beda karakteristiknya gitu. Karena tadi ada crossing over ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah meiosis 1, tadi kan mengalami mengalami interkinesis. Jadi nggak masuk ke interfase lagi, mengalami interkinesis sebelum melanjutkan ke meiosis 2. Nah, di meiosis 2 sama tahapannya profase, juga profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang membedakan di sini tidak terjadi crossing over lagi. Jadi hanya pemisahan kromatidnya aja, kayak yang di profase pada mitosis. Kita langsung lihat ke ilustrasinya aja. Nah, ini kan hasil telofase 1 ya. Hasil telofase 1, dia itu menghasilkan 2 sel yang sudah mengalami crossing over si kromosomnya. Tapi masing-masing kromosom itu masih punya 2 kromatid. Nah, makanya di meiosis 2, dia dibelah lagi. Jadi masing-masing, jadi si kromatidnya itu terlepas kayak gitu. Nah, nanti akan dihasilkan 4 buah sel yang haploid kayak gitu. Dia lebih sederhana karena tidak mengalami crossing over.
Nah, ini ya, kalau meiosis merupakan mekanisme yang menyebabkan konservasi jumlah kromosom spesifik pada berbagai spesies makhluk hidup dapat dicapai. Penurunan jumlah kromosom menjadi setengahnya menyebabkan peningkatan variabilitas genetik pada organisme. Variabilitas genetik, jadi makin bervariasi. Makanya kalian bisa berbeda wajahnya dengan kakak kalian, makanya misalnya kulit kalian gelap, kulit adik kalian lebih cerah, kayak gitu. Nah, itu disebabkan adanya variabilitas genetik. Kemudian variasi ini merupakan hal yang krusial dan sebagai bentuk dari proses evolusi. Jadi ini ya udah, jadi manusia bisa beradaptasi karena adanya proses meiosis ini, kayak gitu. Nah, apa yang membedakan mitosis sama meiosis? Kalau mitosis hanya satu kali pembelahan. Tadi ya, kalau mitosis itu kan dari satu sel induk yang diploid menghasilkan 2 sel anak yang diploid. Kalau meiosis itu dia 2 kali, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Dan yang dihasilkan adalah 4 sel anak yang haploid. Kemudian kalau mitosis itu hampir terjadi di semua sel di tubuh kita. Ya, kalau meiosis hanya terjadi pada sel germinal atau misalnya hanya pada sel kelamin aja. Jadi contohnya itu pada sperma dan ovum. Kalau ovum pada perempuan, sperma pada laki-laki. Itu proses terjadinya meiosis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Di sini nanti saya minta kalian untuk mereview video. Ini videonya kayak animasi gitu tentang mitosis, meiosis, dan perbedaan mitosis dan meiosis. Nanti tolong kalian buatkan reviewnya. Jadi dari video pertama, apa yang kalian pelajari, video kedua apa yang dipelajari, video ketiga apa yang dipelajari, dibuat individu, ya dibuat tugas individu dan dikumpulkan hari Minggu, ya melalui @link. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Bu, ini reviewnya diketik pakai Word, Bu? Atau diketik pakai Word? Atau Masih. ada yang memberatkan kalau misalnya diketik, kayaknya lebih enak diketik ya, biar kalian juga nggak capek untuk nulis tangan. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti nanti dari Word di PDF ya, Bu? Ya, boleh. Baru Atau kumpulin Word juga nggak masalah. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi ini ada 3 video ya. Video pertama itu tentang mitosis. Mungkin nanti kalau dari kuliah saya masih bingung, coba dipelajari yang dari sini, mungkin lebih gampang. Kemudian ini tentang meiosis, terus ini mitosis dan meiosis perbedaannya apa, kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sekian perkuliahan hari ini. Nanti PJ-nya tolong serahkan absen ya ke saya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.